tunjukkan ke semua orang gitu. Jadi nggak boleh jadi Irfan. Iya, kayak nggak boleh niru. Kalau kayak saya Irfan. pengen niru jadi Aryo gimana? Kalau itu nggak sih boleh ya. Aduh, ayo itu menang nih. Selamat datang di channel Semanpat Pandeglang, channelnya dunia sekolah, tempat ekspresi siswa dan guru. Jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan mendapatkan video-video terbaru dari kami. Bantu channel ini untuk lebih berkembang dengan cara like, comment, and share ke semua akun sosialmu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan kembali melakukan podcast. Dan kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu kita. Halo, siapa ini? Kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Irfan Winaya. Oke, Irfan Winaya. Irfan Winaya ini salah satu siswa yang berprestasi yang dimiliki oleh SMA Negeri 4 Pandeglang. Nah, Irfan ini sekarang duduk di kelas berapa? Di kelas 12, tepatnya di kelas 12 IPA 3. Oke, sebelum nanya lebih jauh, sibuk apa nih sekarang? Sekarang lagi sibuk nugas sih. Sibuk tugas apa nih yang paling berat? Pelajaran eksak sih sebenarnya. Karena susah banget kayak mempelajari suatu materi dari sebuah video aja gitu. Oh, banyaknya video. Iya. Ada yang pakai aplikasi lain atau metode lain? Ada yang pakai Zoom. Zoom. Iya. Oke, lanjut. Pakai apa? Pakai PowerPoint gitu. Cuman kita harus perlu waktu lama gitu buat paham. Oke, nih sebelum kita ke tema hari ini gitu ya. Jadi saya pengen nanya dulu, apa sih sebetulnya kesulitan siswa? Nih kebetulan kita podcast langsung aja ceritain, jadi biar kita juga bisa evaluasi nih sebagai guru. Ada beberapa faktor sih, kayak dari diri kita sendiri. Biasanya kayak kalau di sekolah kan terdorong sama semangat teman-teman juga ya buat belajar. Kalau di rumah kan bisa nyontek gitu ya. Iya. Bisa nyontek. Terus kayak di rumah kan kita nggak melakukan satu aktivitas doang, kayak melakukan aktivitas rumah juga gitu, kayak ngebantu orang tua dan lain-lain di setelah kita belajar. Terus yang paling itu sih biasanya kayak academic burn out. Jadi semangat belajar tuh makin turun gitu. Makin turun ya. Jadi tugas. Stres itu ya. Oke, stres ya. Oke, Irfan, sekarang karena udah kelas 3, rencana nih pengennya lanjut kuliah kemana? Pengennya sih di mana aja, tapi fakultas yang Irfan suka gitu, seni musik. Kalau cita-cita atau tujuan nih, saya pengen ke kampus ini nih gitu. Yang mana nih kira-kira kampusnya? Pengennya ke UPI Bandung. Di Bandung. Kenapa senang di Bandung? Iya, karena circle dari musik di Bandung kan Irfan pengen masuk vokal tradisi ya. Circle yang ada di Bandung tuh bagus gitu, banyak yang masih menjaga tradisi vokal Sunda. Jadi kawasannya yang mensupport juga ya, jadinya kitanya bisa lebih berekspresi gitu. Oke nih, saya pengen ngebahas tentang yang kemarin. Jadi Irfan ini pemirsa salah satu siswa yang berprestasi. Kemarin dia juara berapa? Juara satu di tingkat provinsi dan lanjut di nasional. Gimana perasaan bisa juara di nasional? Bukan juara nasional. Oh iya, masuk ke nasional. Rasanya pasti kayak bangga, terus kayak tanggung jawab gitu loh. Jadi kan sebelumnya tuh bukan lagi bawa nama sekolah ya, iya, tapi udah bawa nama provinsi Banten. Wah. Kayak suatu kebanggaan juga, terus beban juga karena tahun sebelumnya tuh Banten masuk 3 besar. Tapi tahun ini malah turun. Gagal. Oke, bagus. Tapi ini tuh kayak suatu pelajaran juga buat Kabupaten Pandeglang. Ini pertama kalinya Vokal Solo Putra tuh masuk ke nasional. Oh, biasanya nggak pernah gitu ya? Iya. Kalau Putri pernah? Pernah. Gimana nih perasaannya? Biasanya kan sebelum-sebelumnya kalau ada di nasional itu ada yang di Lampung gitu ya, ada yang ke Aceh, ada yang kemana. Nah ini harusnya kemana kemarin? Ke Padang, tapi nggak jadi. Padang, nggak jadi. Jadinya ke Nasi Padang, Ribuan, dekat SMA 4 ada. Oke, tapi beda kan ya antara live dengan Zoom. Ini gimana nih perasaannya dan kesan-kesannya secara Zoom nih? Secara virtual lombanya? Kalau secara pribadi sih yang membedakan itu cuman kayak kita nggak bisa
bertatap muka langsung sama nggak dapet privilege liburan ke provinsi lain. Biasanya menikmati hotel gratis gitu ya. Iya. Perbaikan gizi walaupun gizinya udah baik. Keberuntungan pemirsa. Tapi kayak experience lombanya tuh masih kerasa kayak hectic lombanya, kayak setiap peserta tuh menunjukkan yang terbaik, terus tapi tanpa melupakan kayak apa ya, persatuan dalam keberagaman gitu loh. Jadi tetap persaudaraan. Tapi tidak secara raga ya. Iya. Itu yang agak kurang serunya gitu ya, chemistry-nya. Jadi hanya virtual saja teman-teman dunia maya ya. Cuman kayak pas waktu diumumin kan langsung masuk ke grup, kayak semuanya langsung akrab gitu, kayak udah kenal lama. Jadi ngerasa dalam satu malam punya teman satu Nusantara gitu. Wes, keren. Nah, kalau misalkan kemarin Irfan jadi juara pertama, ya kalau boleh tahu nih, dapat apa aja sih? Kalau biar juara pertama di nasionalnya, di provinsi dapat apa? Kalau di provinsi kalau di provinsi kan katanya ditanyain tuh karena anggarannya semua dinihilkan karena COVID-19 dan alhamdulillah sih belum rezekinya dan Irfan tuh berharap cuman sertifikat doang sih, kayak sertifikat tuh buat apa ya, platform buat masuk ke universitas. Sertifikatnya ada gitu? Ada. Alhamdulillah ya, setidaknya itu yang mungkin bisa membantu juga Irfan masuk ke perguruan tinggi. Masuk ke UPI gampang Pan, tinggal masuk karena gerbangnya nggak dikunci ya. Kalau dikunci ya nggak bisa masuk, ada satpamnya ya. Masuk aja Pan, bebas, itu nggak usah bawa sertifikat juga masuk mah boleh ya. Oke. Terus gini, kalau di provinsi kan Irfan salah satu perwakilan provinsi Banten yang bermain atau yang berlomba di ajang nasional. Nah, kalau di nasionalnya nih dapat apa aja nih kalau boleh tahu? Kalau di nasional tuh kan Irfan dapat penghargaan peserta apa namanya, tabungan prestasi. Dapat uang juga? Iya, dapat uang, terus dapat kit kayak baju, tas dan lain-lain gitu. Sama sertifikat juga. Oke, bagus. Nah, sejak kapan sih Irfan ini suka dengan vokal gitu ya? Suka bernyanyi ini dari kapan sih? Sebenarnya suka tuh dari SD. Dari SD tuh SD kayak udah ikut lomba-lomba gitu? Iya, tapi jarang banget. Jarang. Cuma pas waktu masuk SMA tuh baru kayak nyadar gitu. Oh, berarti bahwa potensi saya ada di sini. Di vokal, jadi baru diseriusin pas SMA. Kalau dulu SD SMP pernah apa aja selain vokal? Pernah cerpen, cerita pendek. Iya. Juara 1. Wes, dari juara 1 pas waktu juara 3 di kabupaten. Juara 3 di kabupaten. Juara 1 di pas itu di ajang apa? Ajang FLS 2N juga. Nah, kalau misalkan sekarang kan sudah di SMA nih, selama karir di SMA aja ya, karir di SMA, prestasi apa aja yang pernah ditorehkan nih buat sekolah? Sedikit sih. Kayak pertama tuh tingkat kabupaten ada juara 2. Tahun lalu tuh juara 2 FLS 2N Kota Solo. Tahun kemarin? Iya, tahun 2019. Terus GBN yang kabupaten juara 1. GBN juara 1. Wes. Itu nada apa? Kan ada bagian nada ya. Ada yang tenor. Sopran dan ini bagian tenor. Oke, nanti kita coba skillnya ya. Terus yang akustik, musik akustik sama tim. Musik akustik ini yang di mana nih? Di Untirta. Oh, di Untirta. Ya, itu juara ke-1 di tingkat provinsi. Wih, keren ya. Terus yang kemarin yang di kabupaten juara 1 sama yang di provinsi. Juara 1 juga. Oke, alhamdulillah ya, ternyata sudah banyak ditorehkan oleh Irfan dan bisa mengharumkan nama baik sekolah. Sebetulnya harapan Irfan nih ke depannya apa nih untuk sekolah gitu ya, untuk setelah tahu bahwa ini loh sekolah punya apa ya, punya celah untuk bisa prestasi gitu ya, untuk adik-adik kelasnya, mungkin apa nih tips untuk yang lainnya untuk adik-adik kelas? Adik-adik kelasnya, pokoknya untuk adik-adik kelas jangan pernah kalian pengen jadi seorang gitu. Misalnya kalian lihat Irfan udah ke nasional, pengen jadi Irfan, tapi potensi diri kalian tuh bukan kayak Irfan gitu. Jadi percaya pada potensi diri kalian, asal terus tunjukkan ke semua orang gitu. Jadi nggak boleh jadi Irfan. Iya, kayak nggak boleh niru
Kalau saya pengen niru jadi Ariel gimana? Kalau itu nggak juga boleh ya, aduh ayo itu benang nih. Baiklah tidak tahu. jadi Oke. semua orang tuh kayak punya jalannya Nah, sendiri. jadilah diri sendiri gitu ya. Nah, saya tetapnya nggak ngefans ya susah ya. Saya Kalau ngefans kan beda. ngefans, ya. Ngefans. Akhirnya kan berubah jadi so Ariel-Arielan kayaknya gitu. Pan boleh sedikit nih yang tadi aja dulu. Irfan juara di tenor ya. Iya, di tenor. Ada tenor itu apa sih sebetulnya? Nada tenor tuh kayak nada tingginya cowok. Nada tingginya cowok. Oke, Kan kita dalam dengerin ya. dalam empat unsur tuh ada 4 kategori. Dalam GBN ya yang di lombaan tuh kayak alto, tenor, bass sama sopran. Bentar, GBN itu apa? Nah, GBN tuh Gita Bahana Nusantara untuk apa? untuk paduan suara di Istana Negara. Oh, jadi biasanya kalau 17 Agustusan ada upacara bendera di Istana Negara. Nah, orang yang terpilih di GBN ini akan mewakili sebagai paduan suaranya gitu. Iya. Dan Irfan kalah di Provinsi. Oke, Karena setidaknya satu lumayan lah pengalaman pertama pengalaman pertama ya. Tapi masih bisa ikut lagi. masih sampai 26 tahun sih. 26 tahun. Berarti saya masih Bisa. enggak. Udah tua ya guys, kolot. Oke, pengen denger suara tenornya nih kayak gimana? Kalau tenor tuh kayak berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara gitu. Oke. Wah, suara bisa gitu itu berapa lama latihannya? Sebenarnya latihan itu pas waktu seleksi kabupaten tuh sehari doang. Sehari jago, aduh, saya Sampai- mah sejam lah. Terus baru tahu kan pertama kali ikut GBN tahun Tahun ini, 2020 kemarin. Ternyata beda banget sama vokal solo. Kalau vokal solo tuh bebas berekspresi. Kalau di GBN tuh harus bener-bener ngikutin partitur nyanyinya. Jadi selain vokal, apa lagi nih yang diuji di GBN? Prima Vista Prima Vista itu apa? kayak baca notasi balok sama angka. Itu Bisa. paling susah sih. Tapi banyak yang berhasil atau banyak yang gagal? Banyak yang gagal juga, banyak yang berhasil juga. Di tengah-tengah lah ya. Iya. Belajar dari mana nih Irfan? Tentang Apa? baca notasinya. Belajar ada guru vokalnya Saya ya, Ya. terima kasih ini guru vokalnya. sama Ida juga. Ida tuh yang partner. Oke, nanti sopran kapan-kapan kita hadirkan Iya. ya, tidak di sini kita ngobrol. juga. Pokoknya kayak, tapi masih belum puas soalnya belajarnya tuh kayak singkat banget berapa hari, padahal prosesnya supaya lancar Prima Vista tuh harus bertahun-tahun gitu. Jadi tidak mudah belajar Iya. tentang baca notolog gitu ya. Oke, kalau di FL-nya nih kemarin bawain lagu apa? Kalau nggak salah videonya diupload di Iya, channel ini ya, jangan channel lupa Smart itu. Part ya. Nanti dilihat aja. Nanti di sini ada saya cantumin ya. Tinggal klik aja yang atas langsung hyperlink. Nah, untuk persiapan di FL nih sampai kemarin tembus ke tingkat nasional, itu bawa lagu apa? Dari tingkat kabupaten dulu atau dari provinsi? Boleh lah, kabupaten apa? Kalau dari kabupaten tuh kan kita nunggu juklaknya tuh lama gitu. Jadi pakai juklak yang tahun lalu. Itu kan bawain lagu tentang rindu sama lagu daerahnya itu Ibu dari Jawa Serang. Boleh nih yang Jawa Serangnya coba kita dengerin. Sekabeng manusia kuruning krunyening ibu sing ngelahirakeun lan ngagedekakeun ngomong kita ora lirenan kerasa ake susah Pokoknya lanjutannya ada videonya di channel Videonya, ini. tinggal klik yang atas nih, nanti saya munculin ya. Iya. Nah, berikutnya sebetulnya teknik vokal itu kayak gimana nih? Saya juga pengen nyanyi, pengen enak. Jadi kalau saya nyanyi itu aril-aril baik gitu ya bawaannya. Sebetulnya kayak gimana sih teknik yang baik? Nah, saya belajar dari siswa nih. Baik. Kalau teknik yang baik tuh Irfan juga masih belum merasa baik banget. Ya udah, Irfan saya yang masih baik ya. kayak belajar masih noob lah kalau bahasa zaman sekarang kayak
masih pemula. Kalau yang Irfan tahu tuh nyanyi itu jangan kebanyakan ngambil dari suara tenggorokan. Ariel bisa. Dengar. Tapi itu tuh kayak husky-nya Ariel gitu. Husky-nya Ariel. Ini Haris ya. Oke. Pokoknya di diafragma ngambil pernapasannya. Latihan yang paling basic aja. Harusnya kayak gimana? Jadi ini juga bisa jadi ilmu atau tips yang baru buat para pemula yang pengen belajar atau masuk ke dunia singer. Itu apa nih yang harus pertama dilakukan? Pertama sih biasanya kalau vocalize, bisa dilihat dari vocalizing ya. Pertama tuh kayak latihan pernafasan, kayak bisa tahan napas berapa detik gitu. Terus 3 hari mungkin ya tahan napas, tahu-tahu almarhum dia langsung. Terus setelah itu baru ke vokalnya, kayak humming dulu, terus belajar mengotak-atiknya kayak do re mi fa sol la si do si do la do, kayak dibalik-balik do re mi fa sol la si bar. Oke, selain ajang lomba yang bersifat kedinasan gitu ya, apa nih yang pernah dilakukan? Misalkan ada yang dari radio atau ada yang dari endorse atau dari apa? Pernah di mana aja nih pengalamannya? Kalau pengalaman sih kemarin pertama tuh pas 2020 ya. 2020 tuh yang di Serang tuh yang The Star. The Star itu apa? The Star tuh kayak nyanyi, bukan. Oh, ada kategori dangdut, ada kategori pop. Itu namanya kategori pop. Nah, di situ seleksi pertama tuh lucu sih. Seleksi pertama tuh kayak Irfan tuh nilainya paling tinggi. Tapi pas grand final malah turun. Paling rendah? Bukan. Jadi ke harapan berapa gitu? Harapan 3. Hanya berharap ya? Iya. Jadi emang dalam penampilan tuh kayak apapun bisa terjadi di panggung gitu. Kalau kemarin saya sempat lihat juga salah satu snap dari Hasim, kalau nggak salah ya, Hasim itu atau Hasim dan Dimas itu bikin snap ada acara pembukaan film kalau nggak salah ya, festival film gitu ya. Dan di situ ada Irfan yang lagi nyanyi. Itu acara apa sih, Pan? Oh, itu acara awarding Festival Film Banten 2020. Alhamdulillah Irfan ditunjuk untuk menyanyikan lagu dari Festival Film Banten sama lagu soundtracknya gitu. Iya. Gitu. Terus dari siapa tuh Irfan bisa tampil di sana? Gak tahu sih. Kayak dihubungi DM, suruh nyanyi, terus sama buat recording gala premier film yang nanti akan diputar tanggal 21 Januari. Oke, di bioskop. Iya. Oh, sip. Mungkin ada ya sebagai penutup lah. Kita sudah cukup ya, karena waktu kita terbatas. Mungkin ada hal-hal yang apa nih yang mau disampaikan pada para penonton? Tetap semangat pokoknya dalam situasi ini jaga kesehatan terus dan jangan menyerah dengan keadaan pokoknya. Semangat menolak menyerah kayak tagline FLS 2N tahun ini. Terus apapun mimpi kalian jalani, apapun yang kalian pikirkan itu akan terjadi pada kalian gitu. Jadi berpikirlah baik pada diri kalian sendiri dan pujilah diri kalian sendiri. Kalau kata Ariel Noah mah jalani mimpi. Iya, gitu. Jadi mimpi itu dijalani gitu ya. Tapi kita tetap harus punya mimpi. Iya. Oke, terima kasih Irfan sudah hadir di sini. Boleh tes dulu sekarang ya. Terima kasih sudah hadir di podcast Manfaat Pandeglang. Dan untuk yang lainnya, kalau ingin ada yang mau datang ke sini atau siapapun yang direkomendasikan, silakan tulis komen di bawah kolom komentarnya untuk nanti yang akan dihadirkan. Saya juga salah satu baca ada yang minta ingin didatangkan para usahawan milenial yang sukses. Nanti kita cari siapa yang sukses, mudah-mudahan bisa dapat alumni biar nantinya masih bisa berkesinambungan dengan kedepannya. Inspirasi juga. Oke, terima kasih untuk saat ini. Saya Haris Warian dan saya Irfan Dinea. Sampai ketemu lagi. Salam semanfaat Pandeglang. Bye bye.